السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang kita cintai bersama ini dalam rangka mendengarkan ayat-ayat yang akan dibacakan, hadis-hadis juga yang akan dibacakan. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, membukakan jalan pikiran dan hati kita untuk lebih semangat mengamalkan ayat-ayatnya tersebut dan mengimaninya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali ke kisah-kisah dalam Al-Quran, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada Nabi Sulaiman. Sudah berapa episode? Ya, Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ya, sampai di situ ya. Baik, saya kira selesai kisahnya Nabi Sulaiman dengan Balqis. Kemudian mungkin ada yang bertanya, lantas apakah Sulaiman alaihissalam mempersunting Ratu Balqis? Itu pertanyaan yang umum atau jamak ya. Yang jelas tidak ada keterangan atau nas yang sahih dan sharih berkenaan dengan hal ini. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak pula disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang pernikahan antara Sulaiman dengan Balqis. Wallahu a'lam. Meskipun banyak riwayat menyebutkan Israiliyat tentunya, bahwasanya Sulaiman akhirnya mempersunting Balqis. Namun sekali lagi Al-Quran ketika mengisahkan suatu kisah para nabi ataupun orang-orang soleh ataupun sebaliknya musuh-musuh dakwah dan juga antek-anteknya, maka di situ tersirat atau banyak ibrah dan pelajaran, bukan sekedar cerita yang kalau sekarang mungkin terus difilmkan, ya kan, sehingga harus berakhir di pelaminan begitu ya. Tidak seperti itu Al-Quran. Al-Quran mengisahkan kisahnya dengan poin-poin yang jelas ya, sehingga memberikan ibrah pelajaran kepada
mereka yang membacanya dan merenungkannya, juga membaca keterangan para mufassirin tentangnya. Baiklah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin selanjutnya masih dalam pembicaraan tentang Nabi Sulaiman, yaitu pembangunan Baitul Maqdis, di mana hampir seluruh para nabi itu menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai kiblat, termasuk kaum muslimin. Sebelum dialihkan ke Ka'bah, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin. Pada surah Shad ayat 34 Allah menyatakan, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah memuji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak lemah di atas kursinya, kemudian dia berobat. Para mufassir menyebutkan banyak keterangan tentang kejadian ini. Di antaranya bahwasanya Nabi Sulaiman ini alaihissalam, menurut keterangan beberapa mufassir termasuk Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hal ini, bahwasanya Nabi Sulaiman pernah menghilang, meninggalkan singgasananya selama 40 hari. Kemudian setelah itu terjadi apa yang terjadi, dan beliau kembali. Setelah kembali itulah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman untuk membangun atau merehab Baitul Maqdis. Kemudian beliau pun membangunnya secara permanen, yaitu merenovasinya. Sedangkan orang yang pertama kali menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai masjid adalah Israil atau Ya'qub alaihissalam, ayahanda Yusuf alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai masjid. Adapun pembangunan pertamanya, pembangunan pertama kalinya, maka dijelaskan dalam salah satu sabda Nabi yang mana beliau ditanya oleh Abu Dzar, sahabat Abu Dzar, qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a awwal? Qala al-masjidul haram. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Maka beliau menjawab, al-masjidul haram. Thumma ay, lalu masjid apa lagi setelahnya ya Rasulullah? Thumma al-masjidul aqsa. Kemudian yang kedua kalinya adalah al-masjid al-aqsa. Qultu, kemudian Abu Dzar kembali bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak waktu antara keduanya, yaitu pembangunan Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis? Maka Rasulullah menjawab arba'un, yaitu 40 tahun. Dan tentunya sudah kita ketahui bahwasanya jarak antara masa Nabi Ibrahim dengan Sulaiman adalah cukup jauh, cukup lama. Ada sampai ribuan tahun ya. Bukan 40 tahun. Makanya di sini dikatakan
Sedangkan Nabi Ibrahim adalah ya, yang membangun Ka'bah, yaitu meninggikan juga, merenovasi ya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, kata Allah, dan ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, berarti sudah ada asalnya, kemudian direnovasi atau direhab. Sedangkan Sulaiman bin Daud adalah yang dikenal juga yang merenovasi Baitul Maqdis, bukan yang meletakkan batu pertama. Kalau dipahami Ibrahim alaihissalam sebagai peletak batu pertama Masjidil Haram, kemudian Sulaiman sebagai peletak batu pertama Masjidil Aqsa, maka jarak keduanya ribuan tahun. Sedangkan Rasulullah tadi menyatakan jaraknya 40 tahun. Maka dengan demikian jelaslah bahwasanya yang dimaksud dengan pembangunan Ibrahim yaitu renovasi Ka'bah. Sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan Sulaiman adalah renovasi Baitul Maqdis. Nah, kemudian berkenaan dengan Baitul Maqdis ini pula bahwasanya terdapat fadilah atau keutamaan sholat di sana, yaitu pahalanya 500 kali sholat di Manarul atau di Masjidil Aqsa, di Masjid Istiqlal atau di masjid manapun selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, salat 500 kali di Masjid Manarul sama dengan 1 kali di sana. Nah, sudah ada yang 500 kali salat di Manarul ini. Iya. Baik. Di antaranya juga bahwasanya setelah, ya ini juga bagian dari kebiasaan para nabi, mereka beramal soleh dulu, kemudian berdoa kepada Allah untuk diterima amal soleh tersebut dan bertawassul dengan amal soleh tadi. Nabi Ibrahim demikian pula, ketika selesai merenovasi Ka'bah, beliau mendoakan dirinya dan anak cucunya agar dijauhkan dari syirik, dari penyembahan berhala. Taib, apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman setelah merehab Baitul Maqdis? Beliau memohon 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengabulkan 2 saja. Yang 1 diberikan kepada kita Allah. Nabi Sulaiman meminta 3 hal setelah beramal soleh, membangun atau merenovasi Baitul Maqdis. 2 dikabulkan, 1 tidak diperkenankan oleh Allah tetapi dilimpahkan ke kita. Baik. Yang pertama, beliau meminta kerajaan, artinya kekuasaan, dan jangan ada seorang pun yang melebihi kekuasaan beliau sesudahnya sampai tiba kiamat. Dan ini Allah kabulkan. Soal dunia di mata Allah remeh-temeh, ya, tidak ada harganya. Kalau saja seperti dalam hadis yang ma'ruf, ya, kalau saja dunia ini di sisi Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk berharganya, masa kau kafiran qat, niscaya Allah tidak akan ngasih minum sama orang kafir. Tapi karena lebih hina dari itu, Allah kasih yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang mujrim, semua Allah kasih. Soal dunia, apalagi Nabi Sulaiman yang minta, Allah kasih. Nabi yang soleh, Allah kasih, sehingga beliau menjadi nabi dan raja sama dengan ayahandanya Daud.
Kemudian beliau juga meminta yang pertama, yang kedua itu tadi ya, yang pertama beliau meminta agar diilhamkan dalam memutuskan hukum dengan hukum Allah, itu dikabulkan. Yang pertama. Yang kedua tentang tadi, tentang apa? Kerajaan. Kemudian yang ketiga beliau meminta siapa saja yang keluar dari rumahnya tidak berniat kecuali untuk sholat di Masjidil Aqsa, melainkan Engkau lepaskan dosa-dosanya ya Allah seperti dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu tidak punya dosa. Kalau sudah berniat dari rumahnya keluar hanya untuk sholat di Masjidil Aqsa, agar Engkau ampuni orang tersebut ya Allah dan lepas dari dosa-dosanya seperti bayi yang tak punya dosa. Dan kata Nabi SAW dalam riwayat ini, aku berharap atau kami berharap Allah memperkenankan permintaan yang ketiga itu kepada beliau, yaitu kepada umatnya, kepada kita-kita. Dan inilah karunia Allah yang kesekian, yang tak terhingga, yang tak terhitung kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan berkenaan dengan pemutusan Nabi Sulaiman dalam perkara-perkara sudah saya sebutkan kisahnya, bagaimana tentang kambing ya yang memakan dari apa sebelah tuannya, ladang sebelah atau tetangga tuannya, kemudian dua wanita yang memperebutkan bayi. Bagaimana Sulaiman memutuskan hukum tersebut. Berikutnya adalah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Baitul Maqdis tersebut. Di antara gambarannya bahwasanya beliau punya tukang-tukang bangunan khusus dari kalangan jin, yang di bawah pengawasan Nabi Sulaiman langsung. Ya. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi biizni rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazir minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Di antara jin-jin itu ada yang bekerja di hadapan, yaitu di bawah pengawasan Nabi Sulaiman secara langsung dengan izin Allah. Dan kalau ada yang menyimpang di antara mereka, niscaya kami rasakan azab api yang menyala-nyala. Apa yang diperbuat oleh jin-jin tersebut? Ya'maluna lahu ma yasha' min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur, pada surah Saba ayat 12 dan 13. Di antara pekerjaan jin-jin tersebut adalah tukang-tukang dari jin tersebut adalah bekerja untuk Sulaiman sesuai yang ditunjuk, membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya. Kerajaan Nabi Sulaiman membangun selamat datangnya, apa itu namanya? Iya, membangun hal-hal yang berkenaan dengan istana Nabi Sulaiman. Juga mihrab yang tinggi, yaitu gedung-gedung di sini. Dikatakan mihrab itu biasanya apa? Sebelah sini ya, tempat imam ya memimpin sholat dan perlengkapannya atau
hal-hal yang berkaitan dengannya. Mihrab itu berasal dari kata haraba yuharibu, yaitu memerangi. Isim alahnya atau isim makannya itu mihrab, yaitu tempat memerangi setan. Mihrab itu artinya tempat memerangi setan di sini atau di masjid-masjid yang lainnya, ya, maka yang dikatakan mihrab itu sekali lagi berarti tempat memerangi setan, ya, karena setan mengajak kepada kekufuran, sedang orang yang berdiri di atas mihrab itu adalah memerangi kekufuran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamathila, dan juga patung-patung, yaitu gambar-gambar yang melekat di dinding, ukir-ukiran. Dan itu pada syariat Nabi Sulaiman tidak dilarang, berbeda dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menggambar di dinding-dinding, ya, berupa gambar yang timbul. Wajifanin kal jawab, juga piring-piring yang besar bahkan seperti kolam. Karena ya, piring-piring tersebut, ya, al-jafna, dimaksudkan sampai seperti kolam renang, dimaksudkan untuk menampung air, sehingga dengannya juga ketika turun hujan akan penuh dan bisa mengairi, ya, sawah-sawah ataupun kebun-kebun dan menghidupkan tanah yang mati. Juga diartikan oleh sebagian mufassir bahwasanya itu juga untuk tempat minumnya bala tentara Nabi Sulaiman yang terdiri dari manusia, jin, hewan atau binatang, juga ikut minum di sana. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dikatakan pula ketika Allah menyebutkan bahwasanya di antara bala tentara Nabi Sulaiman itu adalah Banna wa Ghawwas. Jin itu tadi sebagai tukang atau sebagai ahli bangunan, juga sebagai penyelam yang ulung. Juga di antara jin itu ada yang ditugas oleh Nabi Sulaiman untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan emas dan perak yang ada di gunung-gunung atau di gurun-gurun. Itu ada tugasnya. Kemudian yang menyelam di dasar laut itu ditugaskan untuk mengumpulkan mutiara-mutiara. Kemudian terjadi kasus wa akharina muqarranina fil asfad, dan beberapa setan yang lain terikat dalam belenggu. Dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika ada setan yang membelot atau menyimpang, ditangkap kemudian dimasukkan ke botol, ditutup, dan sudah tamat, tidak bisa keluar kecuali dibuka atau dikasihani oleh Nabi Sulaiman. Di antaranya tim Ghawwas, yaitu tim yang nyelam ke dasar laut. Ada satu, ya, setan atau ifritnya yang berhasil mendapatkan mutiara sebesar kepala manusia. Berapa? 5 kilo kira-kira. Ada sekarang yang menemukan mutiara dalam keran sebesar kepala manusia. Kemudian, ya, ketika hendak membawanya ke atas atau menuju istana Sulaiman, dirampok oleh setan yang lain. Akhirnya dia kembali ke istana Nabi Sulaiman dengan tangan kosong dan melaporkan kejadiannya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya, akan tetapi di penjara setan ini
Kemudian ternyata setelah dicek terbukti bahwa setan tadi tidak berdusta. Menurut riwayat lain bahwasanya setan yang mencuri mutiara itu adalah setan dari kerajaan Balqis. Makanya kemudian Nabi Sulaiman sampai mengerahkan pasukan untuk mengembalikan mutiara tersebut di antaranya menurut riwayat. Namun ini semuanya sekali lagi hanya sekedar riwayat yang tidak disebutkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berdasarkan Israiliyat. Kemudian juga bahwasanya berkenaan dengan kejadian Nabi Sulaiman ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah beliau didatangi oleh seorang jin yang mengganggu sholat beliau. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Lalu apa yang terjadi? Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk melihatnya. Aku ingin sekali mengikatnya di pagar masjid agar kalian semua dapat menyaksikannya, kata Nabi alaihissalam. Artinya berhasil diringkus setan tadi yang mengganggu salat Nabi. Kemudian kata Nabi, aku teringat doanya saudaraku Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kata Sulaiman. Kemudian apa doa Nabi Sulaiman? Ya Rabb, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun sesudahku. Jadi Nabi kita sungkan kepada doanya Nabi Sulaiman dan ingin menghormati beliau, makanya kemudian aku lepaskan, kata Nabi, setan tadi yang mengganggu sholat beliau. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Darda disebutkan hadis yang hampir mirip dengan ini, yaitu adanya setan yang mengganggu beliau dalam sholatnya sampai 3 kali. Di sini Rasulullah menyatakan, aku berlindung kepadamu, a'udzubillahi minka, sampai diucapkan 3 kali, dan beliau melaknat setan tadi juga dengan laknat Allah 3 kali. Kemudian beliau seolah, kata Abu Darda yang melihat sholat di belakang Nabi langsung, aku melihat seolah-olah Rasulullah mengibaskan tangannya. Artinya seolah-olah setan tadi mau lari ke sini, mau lari ke situ, kemudian diringkus oleh Nabi alaihissalam. Seusai sholat kami pun bertanya, kata Abu Darda, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu yang lain dalam sholatmu, tidak biasa kami mendengarnya. Maka kami juga melihat Anda tadi tangannya bergerak-gerak. Maka Rasulullah menerangkan, sesungguhnya musuh Allah iblis datang membawa seberkas api untuk dilemparkan ke wajahku. Maka aku katakan, aku berlindung kepadamu dari Allah, kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku menangkapnya. Demi Allah, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya iblis itu aku ikat di tiang masjid sehingga besok pagi anak-anak di kota Madinah membuatnya jadi mainan. Membuatnya jadi mainan. Dalam riwayat yang lain disebutkan kejadian yang sama, tetapi dengan lafaz Rasulullah mencekik setan atau iblis tadi, mencekik yaitu di antara jari jempolnya dan telunjuknya, dicekik yang namanya setan tadi sampai keluar liurnya. Orang kalau
dicekik setan tadi, keluar liurnya, dan dingin liurnya itu, kata Rasulullah, terasa oleh tanganku. Allah. Kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita, maka di akhir hadisnya Rasulullah menyatakan dalam riwayat Abu Dawud, maka barang siapa di antara kalian mampu untuk tidak memberikan ruang bagi seseorang melalui kalian, antara kalian dan kiblat, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Jadikan tembok atau tiang di depan kita sebagai sutroh kita yang lebih sempurna. Banyak di masjid-masjid itu sholat di tengah, sehingga menghalangi. Masih mending di tengah, sholat paling di belakang, tidak pakai sutroh lagi. Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Ingatlah kisah ini, bahwasanya setan itu saja berusaha menggoda atau mengganggu sholat Nabi sampai Nabi tidak sabar atau tidak telaten dan mencekiknya. Maka dari itu kemudian Nabi berwasiat, jangan jadikan antara kalian dengan kiblat itu ada orang yang lewat. Kemudian juga berkenaan dengan Nabi Sulaiman ini, sebelum poin terakhir, sebelum wafat beliau, yaitu berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Apa hubungannya Nabi Sulaiman dengan sihir? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan, yang didiktekan oleh setan, ya, berupa sihir maksudnya, di saat atau di masa kerajaan Sulaiman, di saat Nabi Sulaiman duduk di atas tahtanya berkuasa. Dan mereka, ini juga bagian dari keburukan bangsa Yahudi yang menuduh Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai penyihir. Beliau punya kekuasaan, bisa menaklukkan jin dan manusianya, juga binatangnya adalah dengan sihir, punya sihir. Kata siapa? Kata Yahudi. Subhanallah. Itu Sulaiman lah yang membolehkannya, juga mengajarkannya atau membacakan mantra-mantranya. Kemudian datang bantahan dari Allah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan Sulaiman tidaklah kafir. Ini menandakan bahwasanya hukum penyihir kafir berdasarkan ayat ini. Ya. Di sini Allah membebaskan tuduhan Nabi Sulaiman dari tuduhan orang-orang Yahudi. Juga selain sebagai penyihir, dituduh pula Nabi Sulaiman menyembah Bal'in, yaitu berhala-berhala yang disebut Bal'in. Justru setan-setan itulah yang kafir mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila wa Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu bernama Harut dan Marut. Babil di mana? Di mananya Saujajar? Babil sampai sekarang, bayangkan, sejak zaman itu sampai sekarang tetap namanya Babil. Itu di negeri Irak. Sekarang masuk negara Irak. Ya. Di Irak situ.
Sampai sekarang tetap dengan nama itu Babil. Allah menurunkan 2 malaikat yang mengajarkan kepada manusia ya, keburukan. Loh, kok bisa malaikat kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat, membantah, membangkang, dan selalu taat kepada Allah. Ya, itu secara umum keseluruhan. Pasti ada pengecualiannya. Yang kedua ini, 2 inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan beberapa salaf bahwasanya 2 malaikat ini meminta turun ke bumi. Tempat malaikat di mana? Di langit. Tapi 2 malaikat ini minta pindah, mengungsi ke bumi. Kemudian apa? Juga Allah kabulkan permintaan mereka, Allah turunkan ke bumi, juga ditanamkan di diri 2 malaikat saja. 2 malaikat ini nafsu, kemudian mereka bermaksiat kepada Allah sehingga dikurung di dalam sumur yang terletak di Babil sebagai fitnah cobaan bagi manusia yang kemudian mengajarkan ilmu sihir. Di masa Nabi Sulaiman, beliau memerintahkan segenap bala tentaranya, segenap prajurit-prajuritnya untuk mengumpulkan ilmu sihir ini, buku-bukunya. Kalau di kita sekarang buku-bukunya dikumpulkan semua, diletakkan di satu kotak, kemudian ditutup dan ditanam di bawah kursi singgah sananya. Kemudian beliau umumkan, tidaklah ada orang yang mendekati ini, kalau dari manusia aku penjarakan atau aku bunuh, sedangkan kalau dari jin dia akan hangus. Ya. Maka tidak ada yang berani mendekati. Sedangkan kekuasaan Nabi Sulaiman, ya, semuanya terbebas dari sihir ini, karena semuanya sudah dikumpulkan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kemudian di antara umatnya itu terjadi pergantian generasi yang tidak tahu menahu tentang rahasia ini, penguburan ilmu sihir di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Maka datanglah iblis dengan menyamar sebagai seorang manusia. Kemudian mengabarkan kepada orang-orang yang ada di istana Sulaiman alaihissalam, kamu mau tahu enggak, di situ ada kekayaan dan juga ilmu yang berharga yang memang dirahasiakan oleh Sulaiman. Namanya manusia ya, kepo. Bener enggak? Siapa kamu? Aku ini seorang penasehat. Sudah buka saja, bongkar saja. Kalau tidak percaya, kalau kalian tidak menemukan apa-apa, tangkap, bunuh saya. Saya tidak akan lari. Tapi setan ini tidak berani mendekati singgasana tadi, karena memang Nabi Sulaiman pagari dengan mukjizatnya yang Allah berikan. Maka orang-orang itu pun ya menggali singgasana Nabi Sulaiman, kemudian mereka menemukan kota itu, kemudian kembalilah yang namanya ilmu sihir itu merebak. Dan di antara warisannya, nah, mereka adalah kaum Yahudi.
Dan kaum Yahudi sampai hari ini adalah termasuk sihir yang mereka punya adalah sihir yang paling ganas. Wallahu a'lam. Ya, menang mana dengan sihir Jawa. Yang jelas kelihatannya atau secara zahir mereka lebih terbukti apa? Juga Rasulullah yang disihir. Oleh siapa? Labid ibn al-A'sam, seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Ini tetesannya dari tadi. Ilmu sihir yang ada pendam di singgasana Nabi Sulaiman yang dibongkar kemudian dipelajari kembali untuk diturunkan kepada anak cucu mereka sampai kepada Yahudi Madinah sehingga menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Begitulah berkenaan dengan hubungan Nabi Sulaiman dengan sihir, yang mana beliau tidak ada hubungannya sebenarnya, akan tetapi bagian dari fitnah Bani Israel terhadap beliau yang mengaitkan beliau dengan sihir. Poin terakhir berkenaan dengan topik kita tentang Nabi Sulaiman, yaitu kematian beliau atau wafatnya beliau. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat ke-14 menyebutkan, falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka ketika kami menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian beliau itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ini menunjukkan wibawa yang luar biasa dari Nabi Sulaiman. Wibawa yang luar biasa dari Nabi Sulaiman, sehingga ya, dan juga mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh para nabi bahwasanya bumi tidak memakan jasad mereka. Bumi tidak memakan jasad mereka. Dikatakan ya, bahwasanya antara wafatnya beliau sampai kemudian patahnya tongkat itu dimakan rayap itu ada yang menyatakan 10 tahun, ada yang menyatakan 100 tahun. Sedang jinnya bekerja dengan giatnya karena ketakutan kepada Nabi Sulaiman. Sedang mereka juga tidak berani mengajak berbicara atau ngobrol dan sebagainya. Subhanallah. Ya. Dikatakan seperti itu. Maka ketika beliau jatuh tersungkur karena tidak adanya sanggahan, ya, tahulah jin bahwasanya Sulaiman telah meninggal. Andai kami tahu punya ilmu gaib. Nah ini juga bahwasanya jin pun tidak tahu tentang ilmu gaib. Andai kami tahu tentang perkara gaib, tentu kami tidak akan berada dalam siksa yang berlama-lama, siksa yang menghinakan berlama-lama, kata jin. Sejak itu ya, meninggal Sulaiman sedang kami tidak tahu. Di sini berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulunya Sulaiman alaihissalam saat mengerjakan sholat melihat sebatang pohon yang tumbuh di hadapannya, lalu berkatalah kepada pohon tersebut, siapa namamu? Maka pohon tadi menjawab. Ini juga mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan pohon. Untuk apa engkau ini? Jika dimaksudkan untuk ditanam, engkau ditanam, dan jika untuk obat, engkau
maka engkau ditumbuhkan, kata Sulaiman. Pada suatu hari dia mengerjakan sholat lagi, tiba-tiba dia melihat sebatang pohon di hadapannya, maka beliau pun bertanya lagi, siapa engkau? Aku adalah pohon kharub, yaitu pohon perusak. Untuk apa engkau? Tanya Sulaiman. Untuk merusak rumah ini, yaitu Baitul Maqdis. Untuk merusak Baitul Maqdis. Maka Sulaiman kemudian berdoa, ya Allah, timpakanlah kematian kepada bangsa jin, sehingga manusia mengetahui bahwa jin itu tidak tahu akan perkara gaib. Kemudian beliau menancapkan pohon tersebut sebagai tongkat dan bersandar padanya selama 1 tahun, sedangkan jin terus bekerja. Menurut riwayat ini 1 tahun tadi. Jadi pohon yang merusak itu tadi, itulah yang dijadikan sebagai tongkat menurut riwayat ini oleh Nabi Sulaiman yang bersandar padanya. Kemudian tongkat tadi dimakan rayap hingga tampak jelas oleh manusia bahwasanya seandainya jin mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak akan diam 1 tahun penuh dalam azab yang menghinakan. Kemudian jin tadi bersyukur kepada rayap tanah, lalu dia mendatanginya dengan membawa air. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian selesailah pembicaraan kita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan iman kepada kita atas kebesaran ayat-ayatnya yang ditunjukkan di sela-sela kisah Nabi Sulaiman ini, juga menambah iman kita kepada beliau alaihissalam dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.